Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya? Seminggu ini pasti adik-adik selalu sehat dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga pada hari ini Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh pembawa firman dapat kami serap Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya doa-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari adik-adik, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Nyanyi yang semangat ya adik-adik. Let's go! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Nah sebelum itu, abang mau ingetin nih, untuk siapin dulu Alkitabnya ya. Abang hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah adik-adik, mari kita berdoa ya.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sebentar juga kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab ya, yaitu dari Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 sampai ke-60. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 7 ayat ke-54 sampai ke-60. Judul perikopnya yaitu Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Abang bacain ya. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. This man ceaseth not to speak blasphemous words against this holy place and the law. For we have heard him say that this Jesus of Nazareth shall destroy this place and shall change the customs Moses delivered us. Are these things so? Men, brethren, and fathers, hearken. The God of glory appeared unto our father Abraham, and said unto him, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and come into the land which I shall shew thee. Then came he out of the land of the Chaldeans, and dwelt in Charan, and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein ye now dwell. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost. As your fathers did, so do ye. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which shewed before the coming of the just one, of whom ye have been now the betrayers and murderers, who have received the law by the disposition of angels, and have not kept it. Lord Jesus, receive my spirit. Lord, lay not this sin to their charge.
malam adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Stefanus. Mungkin adik-adik udah pernah dengar ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesaksian Stefanus yang sangat berani, bagaimana dia bersaksi, bagaimana dia belajar tentang firman Tuhan dan menjadi orang yang mengampuni. Kisahnya seperti ini. Setelah berulang-ulang kali orang-orang ini menghasut orang, akhirnya mereka memiliki alasan untuk menyeret Stefanus ke mahkamah agama. Suasana gaduh karena orang berteriak-teriak penuh dengan kalimat penghujatan terhadap Stefanus dan kekristenan saat itu. Namun, Stefanus tanpa rasa gentar sekalipun, ia menghadapi semua orang banyak itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening karena imam besar memberi tanda kepada semua orang bahwa ia akan mulai berbicara menginterogasi Stefanus. Kalimat pertama yang keluar dari mulut imam besar, "Benarkah demikian?" Pertanyaan itu langsung disambut Stefanus yang mulai menceritakan sejarah perjanjian lama secara urut dengan penjelasannya. Perkataan Stefanus yang begitu panjang cukup meyakinkan sehingga mereka tidak kuasa untuk membantahnya. Pengetahuan Stefanus tentang kitab suci luar biasa, karena ia berhasil menyebut nama-nama, kutipan-kutipan ayat, bahkan ia bisa mengulasnya dengan sangat lugas. Dan akhirnya sampailah Stefanus pada kalimat yang membuat mereka marah. "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya." Kalimat terakhir dari uraian Stefanus yang begitu panjang itu membangkitkan kemarahan anggota-anggota mahkamah agama dan orang Yahudi. Tetapi itu pun tidak menghalangi Stefanus yang tetap dengan berani bersaksi tentang kebenaran Allah. Di situasi seperti itu, Stefanus malah berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Kali ini, mereka yang mengadili Stefanus semakin kalap, dan mereka berteriak-teriak sambil menutup telinga dan mulai menyerbu Stefanus. Mereka menangkap Stefanus dan menyeretnya tanpa ampun. Dan sebagaimana kebiasaan para saksi di zaman itu mendukung keputusan mahkamah agama, maka mereka mengatakan jubah mereka sebagai bukti keputusan itu benar untuk mengeksekusi terdakwa. Paulus yang hadir saat itu dan masih bernama Saulus menjadi tokoh di balik semua peristiwa ini. Mereka menempatkan Stefanus yang telah diseret keluar bait Allah dan bahkan sampai di luar gerbang kota Yerusalem dan meletakkannya di depan semua orang, dan mereka mulai melemparinya dengan batu. Hempasan batu dari mereka yang sedang kesetanan itu menghantam seluruh tubuh Stefanus di saat-saat kritis. Stefanus sempat berlutut dan bersuara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Mendengar suara itu, salah satu orang melempar kepala Stefanus dengan batu dan rebahlah, dan tidak lagi bergerak selamanya. Ia mati dengan penuh kesaksian dan pengampunan. Adik-adik, dari kisah tadi tentang Stefanus, kita belajar bahwa ada 3 hal. Pertama, Stefanus ini adalah teladan orang yang belajar firman Tuhan. Kemampuan Stefanus menceritakan kisah Alkitab dari perjanjian lama dengan baik, itu adalah artinya Stefanus orang yang rajin belajar baca Alkitab. Oleh karena itu adik-adik kita yang di rumah sekarang ini harus rajin baca Alkitab juga ya, harus rajin belajar sama seperti Stefanus. Stefanus juga yang kedua adalah orang teladan yang berani bersaksi. Stefanus tidak takut untuk bersaksi kepada orang-orang yang sedang marah, yang sedang berencana jahat. Kita harus berani menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus dan cerita-cerita kita kepada semua orang. Jangan takut, jangan malu ya. Yang ketiga adalah Stefanus ini adalah teladan orang yang pengampun. Di saat-saat kritis dan hampir mati, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyalibkannya. Nah, Stefanus juga sama. Dia mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Kita saat ini harus belajar meniru teladan Stefanus supaya tidak membalas dendam kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita, tapi melepaskan pengampunan. Jadi, mari kita belajar baca kitab dengan rajin. Kita juga harus berani bersaksi, dan juga kita harus selalu bersedia mengampuni. Kita belajar dari kisah Stefanus pada hari ini ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan kisah tentang Stefanus ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semua menjadi anak-anak yang siap untuk mengampuni, yang rajin untuk baca kitab, dan juga anak-anak yang berani untuk bersaksi ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau sertai kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat, karena kita bisa bersukacita dalam pengharapan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang ikut dalam ibadah ini. Tuhan, jamah anak-anak sekolah minggu GKU Sarijadi supaya mereka bangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka pun dibimbing oleh Roh Kudus setiap hari. Tuhan, jamah supaya anak-anak-Mu dapat menyukai firman Tuhan, membacanya setiap hari, bahkan mau merenungkannya. Tuhan, berkati supaya semua anak-anak jadi pelaku firman Tuhan. Berkati supaya anak-anak rajin berdoa, supaya anak-anak rajin memuji Tuhan, dan Kau ditinggikan. Berkati anak-anak supaya taat kepada orang tua, supaya mau membantu orang tua, mau menghormati kedua orang tuanya. Berkati anak-anak supaya mereka rajin Tuhan mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan secara online. Tuhan, tolong supaya anak-anak jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berprestasi. Tuhan, tolong supaya anak-anak-Mu juga bisa jadi orang yang menyenangkan bagi sekeliling tetangganya, bagi sekeliling rumahnya, bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak juga supaya mau berdoa bagi bangsa dan negara, supaya negara Indonesia bisa pulih. Khususnya orang yang terkena corona, kami mau mendoakan supaya mereka lekas sembuh, supaya mukjizat Allah terjadi, dan supaya negara ini melihat kemuliaan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Kami percaya guru-guru sekolah minggu juga diberkati oleh Tuhan, supaya mereka setia melayani di komisi sekolah minggu. Kami mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami akan pikiran, perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dikuduskan dengan darah Yesus. Dan biarlah kami bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, karena Roh Kudus beserta dengan kami. Terpujilah Engkau ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Nah adik-adik, gimana nih firman yang tadi udah kita dengar? Semoga kita jangan cuma mendengarkan doang, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dan menerima berkat, alangkah baiknya kita bernyanyi memuji Tuhan sebelum kita menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi, bersaksi terus. Semangat ya nyanyinya adik-adik. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kita sudah dengarkan kisah tentang Stefanus. Mari kita jadi anak-anak yang rajin baca Alkitab, yang selalu siap untuk bersaksi, dan jadi anak-anak yang selalu siap untuk mengampuni. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar kami semua menjadi anak-anak yang
siap untuk bersaksi ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menjadi anak-anak yang rajin baca Alkitab, kami menjadi anak-anak yang rajin belajar Alkitab juga ya Tuhan, dan kami menjadi anak-anak yang selalu bersedia mengampuni siapapun orang yang melakukan kesalahan terhadap kita ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini, kiranya Engkau memberkati kami. Oleh karena itu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.